Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang ketika ya, rezeki Anda ini ditutup orang. Ya, terus kenapa? Saya ini sudah berdoa ya, sudah jengking-jengking sampai tidak karu-karuan. Doa saya tidak dikabul-kabulkan. Saya sudah kemana-mana ya, dari dukun A sampai dukun Z, dari Kiai A sampai Kiai Z, juga tidak ada perubahan. Yang ada justru tambah seret. Nah, kenapa kok bisa semacam ini? Ya. Yang perlu Anda pahami ya, teman-teman Jumat Wage. Ketika Anda paham ini, maka Anda akan melakukan langkah. Ya. Nanti yang saya sampaikan ya. Pahami dulu konsep ini. Ketika Anda paham dan Anda mau berubahnya, maka itu akan hilang. Ya. Jadi rezeki yang ditutup itu penghalang-penghalang itu sekat-sekat itu akan hilang. Jadi teman-teman Jumat Wage, yang Anda harus ketahui ya, bahwasannya sihir ya, teluh santet ketika itu ya datang kepada Anda atau bersarang di dalam tubuh Anda, itu menyerang alam bawah sadar Anda ya. Alam bawah sadar Anda untuk selalu berbuat negatif ya. Ya, berbuat negatif ini macam-macam, malas, tidak disiplin, terus apa lagi, tidak mau ibadah, jarang mandi, pokoknya macam-macam sifat-sifat negatif tadi. Nah, ketika Anda ketempatan makhluk halus tadi, maka pengaruh negatif yang ada di dalam tubuh Anda ini ibarat itu menemukan sumber makanan. Akhirnya mereka ini akan semakin kuat, semakin keras, semakin kuat, mendorong Anda pergi ke dukun. Di sana Anda dikasih minuman, dikasih mantra, dikasih amalan, dikasih macam-macam. Anda minum, Anda lakukan, Anda amalkan. Nah, itu menarik kodam lagi, baru lagi dalam tubuh Anda. Akhirnya apa? Tubuh Anda ini kan semakin liar, semakin energi negatif Anda ini semakin mendominasi. Nah, itu yang katakanlah Anda satu dukun, pergi ke dukun kedua, lakukan yang sama. Ya, kasih kembang, suruh mandi kembang, pakai mantra ini. Sama juga ikut itu menarik kodam lagi, masuk lagi. Ya lama kelamaan ya. Nah, ini kodam dari dukun, dari kiai juga. Ya, dikasih minuman yang berasma dan sebagainya. Alih-alih menghilangkan, Anda minum jebret, masuk lagi kodam. Nah, kodamnya bertarung di dalam tubuh Anda. Apa yang terjadi? Anda lemah karena Anda tidak punya pondasi. Anda lemah, tubuh Anda lemah. Ketika lemah apa? Malas. Ketika malas apa? Mudah dipengaruhi. Ya. Karena apa? Jin ini sudah bersarang di dalam tubuh Anda, selalu membisiki sesuatu yang sifatnya negatif. Nah, jadi itu teman-teman. Ya, semakin Anda keluar menemui seseorang untuk melakukan ya, dikasih minuman, dikasih amalan, dikasih macam-macam. Ketika Anda tidak paham cara kerjanya, itu justru menjadi bumerang, menjadi menjadi semakin kuat. Ya. Usaha Anda ini akan semakin lama semakin tutup. Gitu. Apa yang Anda harus lakukan? Ya. Yang Anda harus lakukan adalah membersihkan ya, energi-energi yang ada di dalam diri Anda. Ya, makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda. Ya, dari dalam ini kita bersihkan, kita keluarkan, kita paksa keluar. Ya. Dari luar kita masukkan energi positif kita. Ya, bisa wirid, ya, bisa zikir, bisa meditasi, bisa baca kitab suci. Nah, itu energi yang dari luar kita masukkan. Itu aktivitas rutin ya yang kita harus kerjakan. Anda harus punya waktu itu. Ibadahnya Anda harus paksa. Kalau tidak Anda paksa, tidak akan ada perubahan. Anda harus paksa. Nah, selanjutnya, tingkah laku Anda, hubungan Anda, perilaku Anda dengan orang lain. Ini harus positif. Positif terus wis. Walaupun disakiti wis mikir positif.
Karena apa? Ketika Anda marah, ketika Anda tersinggung, ini memicu gitu. Jadi energi yang ada di dalam tubuh Anda ini semakin kuat. Gitu. Ya, setan-setan yang ada di dalam tubuh Anda, makhluk halus ini semakin kuat. Ya, perilaku Anda. Ketika ini juga positif, maka yang perlu dari dalam, yang dari dalam ini sangat penting adalah puasa. Ya, puasa ini menghancurkan, menghilangkan, ya, membersihkan, memagari diri Anda, ya, dari makhluk halus yang sudah bersarang tahunan ini. Dengan puasa ini kan lemak Anda, ya, lemak Anda ini akan terbakar, ya, terbakar. Dan lemak-lemak itu dari mana? Lemak-lemak itu dari makanan, ya, makanan yang istilahnya mengandung sihir, ya, mengandung macam-macam. Ketika Anda ya puasa tadi, maka ini akan keluar bersama air kencing, keluar bersama buang kotoran, ya, keluar bersama keringat. Anda juga bisa sambil istilahnya aktivitas olahraga, ya, ini juga bisa, ini juga untuk mendukung kekuatan fisik. Jadi itu yang Anda harus lakukan ketika rezeki Anda sering. Puasanya bukan puasa biasa loh ya, bukan puasa Senin Kemis ya, bukan puasa apalagi, puasa sunnah bukan. Ini puasa laku, puasa pembersihan, ya. Kalau dalam syariat, puasa yang terbaik itu adalah puasa setelah Ramadan, ya, puasa Nabi Daud. Ini untuk penyembuhan, ya. Ketika Anda sakit apapun, Anda bisa lakukan ini. Dengan catatan, jangan makan yang bernyawa. Hindari selama ada kendala, selama rezeki Anda belum pulih, jangan makan makanan yang bernyawa. Daging, telur, ayam, terasi, ya, penyedap makanan, ya, yang berasal dari daging, ya, apalagi susu. Pokoknya yang dari sumbernya itu dari hewan, jangan dimakan sampai Anda sembuh, ya. Nanti rasakan ketika Anda puasa, tubuh Anda ini akan semakin ringan, ya. Kenapa? Karena makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda nih satu persatu ini merotoli. Coba. Nah, ketika semua sudah bersih, ya, ketika semua sudah bersih, maka pikiran Anda ini akan jernih, sudut pandang Anda ini akan positif, ya, sehingga usaha Anda melihat masalah itu akan jernih. Ketika Anda melihat masalah itu jernih, maka Anda akan mudah menyelesaikan masalah. Ketika energi Anda ini sudah positif, akan menarik, ya, rezeki Anda. Demikian saudaraku Jemaat Wakih, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.